Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Semangat yang kita hormati Bapak Wali Nagari sebagai pemilik wilayah, yang kita hormati Ustaz Zul'andris selaku Kepala KUA Kecamatan Salihbaun, Antuaku Minyak Mama, Kali Ulama, tokoh-tokoh masyarakat, pengurus masjid Nurul Ikhlas, Ketua PKMT dan segenap jajaran pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian PKMT malam hari ini yang berbahagia, insyaallah. Malam ini mungkin kita tidak akan memberikan tausiah. Yang tausiah itu kan maknanya bagian nasihat, dan maksudnya aku akannya nasihat. Sebentar Ustaz hanya ceramah yang mimbar bagian nasihat, bagian wejangan. Akannya nggak boleh apa-apa. Hari Jumat tapi nasihat, bisa diwirid tapi nasihat. Di malam ini kolerami yang ibu itu akan buka kaji, bukan tausiah, pengajian, mengaji malam ini. Kaji tentang ibadah keseharian yang kita lakukan. Itu mungkin akan lebih banyak untuk membahas mengenai fikih, kajian fikih. Tapi kita coba sampaikan lebih-lebih sehingga bisa kita pahami, kita serap, dan bisa kita amalkan, insyaallah. Bagi anak-anak Ustaz, oleh pandangan, oleh penyimak juga di akhir ada pertanyaan. Nah, tapi gawe ini untuk ada hadiah. Bapak Ibu, kita mulai dari masalah sholat. Ada barang untuk supaya bagus, juga boleh semangat anak Ustaz. Juga boleh. Rukun yang pertama apa Pak ya? Niat. Bapak Ibu, kalau itu dari rumah supaya kamu sendiri, kalau di rumah nggak pakai sabun bagi apa-apa, pakai kelakuan dengan ibu-ibu. Kalau sajadah ibu di masjid, apakah awak dituntut untuk bagi lo balik? Ataukah cukup niat dari rumah dan itu saja? Kalau masalah itu Bapak Ibu, tapi kalau ibu ilmu saja, niatnya tidak diulang balik, dari patah itu balik, berarti ada yang kurang dalam sembahyang awal. Niat di dalam sholat itu tidak cukup, natalitas di hati ketika kabarangke. Harus diulang balik ketika itu kamangke, mangki tangan. Dan niat itu serentak antara kerajo kaki dengan gerakan tangan diangkat ketika takbir dan dilafazkan Allahu Akbar. Jadi kita tagak saborono, tagak tanam-tanam, kita kanan, kini kita kamangan. Oh sengaja aku sholat isya
Karena itu dulu. Data karena itu Basoku Sunai Isa sampai rakaat dan berjamaah awas sebagai makmum, baru dia angkat tangan dan di saat yang sama melafazkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tiba-tiba itu tangan laba kaki di dado. Kalau niat itu bercanggah, berbeda. Kalau capek dibaca Allahu Akbar, sementara tangan masih modeko, atau kalau capek tangan diangkat, padahal hati yang takut lain, maka niatnya tak sah. Di tiga itu harus serentak. Nah di hati di patakuk, di kanan-kanan ini kok ibadahnya bisa misalnya pada rakaatnya sampai fardu kabinya kilo fardu dan awak mengikut imam atau makmuman. Kemudian sesudah itu baru tangan diangkat dan dibaca Allahu Akbar. Itu kalau salat moko awak tidak melakukan itu tidak sudah boleh. Jadi ketika awak sholat berjamaah itu tidak cukup dengan niat yang tadi terlintas di hati dari berarti mesti diulang kali. Memang niat itu tidak harus dilafazkan. An-niyatu mahalluhal qalbu, kata para ulama itu. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Maka kalau kita bersembahyang tidak terbaca di awak usolli fardhal isya atau sengaja aku sholat isya dan dibaca itu, tapi yang hati mulai hadir sah niat. Namun walaupun dibaca mana usolli fardhal isya ini, tapi hati kau lengah hati kau lalainya, maka niat tidak sah. Satu inti daripada niat itu yang di hati, bukan yang di lidah. Nah lidah itu sekedar membantu kerajaan hati, mampak kuihnya, mampak taguknya. Dan bisa lidah membaca niat usolli, tapi yang hati kau tidak satu, tidak hadirnya loh. Itu tidak bisa. Itu rukun yang pertama, niat. Nanti atau rukun yang kedua, tegak berdiri, betul. Tagak. Bapak ibu nan barangkali mulai lama badan, usia mulai banyak, 60-an, 70-an. Sembahyang itu rasulnya untuk tagak itu agak baring, agak sulit. Boleh sholat juga, tetapi untuk nampak kamu itu, untuk takbiratul ihram, usahakan dulu tagak. Sesudah tagak itu, kalau kita duduk silakan. Kita bawa kursi atau kita duduk ada di lantai, tidak ada masalah. Tapi ketika membaca takbiratul ihram, tetap usahakan tagak. Sama kita kalau sembahyang di pesawat, bagi barangkali pai Jawa, Muraka atau pai Papua ke Jawa tuh, lama di pesawatnya sampai 8 jam, 9 jam. Sholat di pesawat itu boleh duduk, tetapi kalau masih bisa tagak di awal itu tagak. Lah sudah tagak itu bego, silakan duduk sudah boleh. Kalau memungkinkan, lain tak sampai mana kursinya bisa juga tagak dulu. Duduk di dalam sholat, tegak berdiri, betul. Kemudian apa yang kita hidup? Dulu sholat, takbiratul ihram. Takbir ketika memulai sholat itu rukun. Tak boleh tertinggal. Atau saya barangkali itu perlu diingatkan apa itu kadang-kadang alami datang saja. Ternyata imam mulai sembahyang. Imam itu bacaannya agak capek dan pendek pula dia baca ayatnya. Dia baca dari ajaran Rasulullah SAW. Tapi kalau awak timbul di usai, dan timbul di kisah itu, imam pun Allahu Akbar. Sebahagian itu kadang-kadang buru-buru untuk mengajar imam. Allahu Akbar, berbuat sekali.
Harus rakaat karena dulu itu Allahu Akbar baru takbir naga dulu kuat. Memang harus baca Fatihah gitu, boleh kuat. Tetapi takbiratul ihram harus dibaca ketika rakaat dan batanan. Tidak boleh menyambian sambil kuat Allahu Akbar, tidak boleh. Kalau takbiratul ihram yang dibaca sambil kuat, maka tidak sah dan sembahyang tidak sah. Apa itu? Kalau itu dalam beda tentang masjid yang ada unsur, ada kesibukan, tak usah lagi. Kata Rasulullah SAW, "Idza ataitu bis-shalah fa'tu wa antum 'alis sakinah." Kalau kalian datang ke masjid, datanglah dengan tenang. Jadi kok tarawih batu apa masalah? Tarawih itu kan dikoi masalah ditambah apa salahnya? Nah, tapi kan awak kadang-kadang malih menambah itu untuk kadang itu dari jual itu lapa lagi juga buka positif takbir Allahu Akbar. Akhirnya supaya awak tidak khusyuk, tidak sabar. Walaupun dalam datang ke masjid dalam kondisi tanam. Jadi ini apa itu? Jadi kalau sempat takbiratul ihram itu nak sambrono dibaca ketika salat rakaat, dibaca menyambi ketika rukuk, maka tidak sah. Sebab satu rukun tidak terpenuhi, dan kalau tidak sah nanti itu, maka tidak sahlah sholat awak sambrono. Sudah kepada itu? Tiga. Agak apa yang boleh? Al-Fatihah. Ada 5 syarat sah Al-Fatihah. Al-Fatihah baru dikatakan sah dan dinilai menggugurkan kewajiban kalau 5 terpenuhi. Kalau ada ciri satu yang terpenuhi, Al-Fatihah tidak sah. Dan kalau Al-Fatihah tidak sah, semuanya menjadi tidak sah. Yang pertama, Al-Fatihah harus dibaca dalam bahasa Arab dan boleh diterjemahkan Allah Akbar dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Kaya. Pakai bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Betul salah. Apakah awak lagi cenderung tak pernah pilih menjahak dan semalam pendek? Salah. Dan ini kita harus berapa? Masyarakat waktu dewasa ini lagi bacakan masalah Bismillah. Terserahlah. Imam Bismillahnya karet jadi, Bismillahnya sir jadi juga. Tidak masalah. Kalau ada juga nak baca negara itu, itu dan akan baca. Kalau ambil, terserah. Tapi nanti Bismillah itu harus dibaca. Bismillah dan boleh ditinggalkan. Nah, bedanya juga apa? Di mana bedanya? Ada yang menjaharkan, dikatakan bacanya. Ada yang mensirkan. Alhamdulillah. Tapi yang Bismillah tetap wajib dibaca. Dan Bismillah merupakan satu ayat dari Al-Fatihah. Yang tiga. Disirkan mulia, tapi tidak boleh ditinggalkan. Jadi pertama, syarat sah Al-Fatihah adalah dibaca dalam bahasa Arab, tidak boleh diterjemahkan ke bahasa yang lain. Yang kedua, al-muwalah. Al-Fatihah harus dibaca berurutan sesuai urutannya di dalam Al-Quran. Tidak boleh melompet-lompet. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Masih nanti pada meninggalkan kalau saya itu harus berurutan sesuai dengan urutan yang terdapat di dalam mushaf dalam Al-Quran. Dua. Yang ketiga, Al-Fatihah itu tidak boleh ada kesalahan bacaan yang berdampak kepada berubahnya arti, berubahnya makna, dan itu harus menjadi perhatian Bapak Ibu. Aku menyarankan kalau bisa saudara-saudara yang di kampung yang risiko
cukuplah diadakan kajian khusus mamelo bacaan Al-Fatihah jamaah. Nggak usah kita menyanyi jauh-jauh mana, ini mana. Belok dulu Al-Fatihah masing-masing. Jangan hanya buat Al-Fatihah yang dulu kita kaji, pasti kita ketik dulu. Fatihah yang dulu diajarkan di guru-guru ketika masih TPA, masih di surat. Kadang-kadang awal kan tunggu ini, kadang lidah lah, TPI kadang-kadang dulu kita baca dia. Rancak dibacakan balik, dipandangakan balik kepada pusat yang ini. Kalau ini banyak yang hebat-hebat, kori-kori banyak ini, para hafiz banyak ini. Dan malu beraja, danakan ke mereka. Ibu anak dia apa, kemanakan dia apa, nak tolong sih danakan Fatihah ibu ni, kok salah tolong dipelok. Misalnya berapa? Misalnya kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirat, pakai sirat. Itu yang bantuan. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Sirata itu artinya jalan. Kalau kita salah baca, apakah memang tak tahu atau memang lidah pun ada ditampik bacaannya, dibaca di awal ihdinas siratal mustaqim, sod berubah menjadi sin. Artinya apa ya? Kalau sirata berarti jalan, kalau sirata sin pakai sinnya artinya kala jenting. Beda mana? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kala jenting yang lurus dan benar. Waspada masalah itu. Kalau terjadi kesalahan yang berdampak kepada berubahnya arti Al-Fatihah tidak sah. Tentu nanti berbeda. Kalau mau awal memang tahu kan dimaafkan. Ini beraja. 3. Yang sampai Al-Fatihah mesti dibaca memperhatikan makharijul huruf dan tasydid. Perhatikan makharijul huruf, di mana sampai kedua hurufnya. Ar-Rahmanir Rahim. Hanya apa yang mana? Apa dia? Hakikat. Jadi baca Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka, yang itu bertasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan sampai 3 tasydidnya. Iyyaka na'budu artinya hanya kepada Engkau kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Tetapi kalau 3 tasydidnya dibaca di awal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka tambah tasydid artinya jauhilah oleh Engkau. Iyyaka na'budu, jauhilah oleh Engkau kami menyembah. Jadi masalah tasydid dan masalah makharijul huruf itu penting banget diperhatikan dalam Al-Fatihah. Nah, tadi ada yang ketiga lupus itu. Jadi ketiga kan adalah jangan sampai terjadi kesalahan yang merupakan kepada mana. Kalau kesalahan itu tidak merupakan mana, tidak masalah. Misalnya apa? Kita membaca Maliki Yaumiddin, kan panjangannya lah. Panjangannya lah. Maliki Yaumiddin, penguasa atau raja hari kemudian. Kalau tak baca di awal Maliki Yaumiddin dan dipanjangkan mana, itu kesalahan yang tidak merupakan mana, tidak ada masalah. Dan memang kalau di dalam kira-kira orang lain, kira Al-Waras yang dipakai di Maroko misalnya, itu macam-macam. Maliki Yaumiddin itu menggunakan kira Hafaz an Asim, panjang namanya Maliki Yaumiddin. Aku lama saya juga nanti apa itu ada resepsi baik umroh bulan puasa ke Makkah. Kalau bisa singgah semata di Kairo di Mesir.
Di Mesir itu setiap bulan Ramadan, kalau kita sholat tarawih itu di Al-Azhar, setiap malam beda-beda kiroatnya. Beda kiroatnya. Betul dikatakan Imam, dalam ini kita akan baca kiroat Warash An-Nafi. Beda bunyi. Kalau biasa kita mendengar dalam sebuah misalnya mereka minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Minan nabiyyin ya tasdid. Tapi di qiraat Warash seperti itu loh. Minan nabiyyin pakai hamzah ya, nabiyyin. Habis itu ada orang lain qiraat Tolun, qiraat Kisai, macam-macam. Tiga variasi dari kesempatan. Dan mak kalau di Azhar itu jamaknya orang yang punya basic. Jadi kalau kesalahan bacaan itu tidak merubah makna, tidak masalah. Yang bermasalah itu kalau kesalahannya berdampak kepada perubahan arti. Lalu tadi lambe ya. Pertama, Al-Fatihah harus dibaca dalam bahasa Arab. Yang kedua, al-muwalah berurutan. Yang ketiga, tidak boleh ada kesalahan yang merubah arti. Yang keempat, dibaca sesuai dengan makharijul huruf. Perhatikan tampil hurufnya. Mayang ha, mayang ha. Ihdinas itu hanya makadam. Dan ihdinas salah ini. Ihdinas siratal mustaqim. Nah terakhir, Al-Fatihah itu harus didengar di awal dan membacanya. Ayyusmi'a nafsahu. Artinya Al-Fatihah tidak sah kalau dibaca dalam hati saja, tidak sahnya. Harus dilafazkan tadanya di awal yang baca. Tapi ingat, tidak lo kuliah kari-kari berikut dalam ada masalah seorang berikut ini. Tapi tidak juga kuliah terlalu lunak banget situ tidak ada jadinya. Tidak, harus dibaca, harus menggali mulut itu, menggali bimbingan membaca Fatihah. Dan kuliah dan dasar kalau hanya dalam hati. Tapi juga tidak kuliah dalam perkara yang akan mengganggu bagi jamaah lain. Itu 5 syarat sah Al-Fatihah. Kalau ada ciri yang tak terpenuhi, Al-Fatihah tidak sah dan berdampak kepada tidak sahnya sholat. Ayat berikutnya, ruku. Ruku itu dari tagak ke ruku akan begitu. Allahu Akbar ke kanan. Apa itu? Posisi ruku yang benar sejajar dari kepala sampai ke pinggul, sejajar dan melihat dalam muka bawah kanan. Harus sebagian udah bawah, bawah dia remaja. Dek orang ini sangat semangat tanya, padahal dia sedang rancak lo, atletis, six pack lo. Oh iya mana model itu ke bawah, hampir kita ke lantai kapal lo. Tadi kuliah yang model. Dan juga kuliah menanggung yang model itu. Ruku indah, tagak indah. Ruku yang benar, lurus posisinya, lurus antara kapal logo dengan pinggul, lurus dan dipaci, ditagangkan tangan koka, dalam apa ya? Lutut, lebar itu. Jadi bagi kaum muslimin apa udah kalau memang sempat sama rukunya agak terlampau tapi itu nggak apa-apa, tak ada belok. Ruku itu lurus, tidak menelikonya dok, menanggung. Apa itu? Nanti kita kan juga sesuai tujuan untuk benar. Ada hal yang perlu kita perhatikan. Itu mungkin terkait dengan masalah sholat berjamaah.
Tapi jamaah sebagian ada yang salah sholat sunnah rawatib bahia. Lebih lihat awal baninya supaya zuhur fardu itu hukumnya. Orang kau salah sembahyang sunatnya rawatib 2 rakaat. Boleh hendak awal yang sholat fardu zuhur berimamkan kepada orang yang sedang sholat sunnah rawatib bahia 2 rakaat. Dia boleh? Hah? Tak boleh ada? Tak boleh Pak? Kalau di dalam mazhab Syafi'iyah yang kita pakai sebagai acuan rujukan di negara awak, di Malaysia dan di Brunei, bahkan di Mesir dipakai Syafi'iyah itu. Oleh Syafi'iyah, orang yang sholat berdiri itu boleh berimamkan kepada imam yang sholat duduk. Orang yang sholatnya adaan fardu yang hari ini misalnya boleh mengikut kepada yang mengqadha sholatnya, dan orang yang sholat fardu boleh mengikut kepada yang sholat sunnah. Ini boleh. Nah, yang tidak boleh memang di mazhab yang lain Hanafiyah mengatakan tidak bisa. Apa beda tuh? Yang fardu ini sunnah, betul. Tapi itu di Hanafi yang dikatakan Syafi'iyah sah dan boleh orang yang sholat fardu berimamkan kepada yang sholat sunnah. Di kita tarawih, orang itu salah sholat sunnah. Apa caranya ya? Nah, ini sikit ya, baca sikit baru agar tahu kayaknya maksud itu akan mengikut beliau yang tadinya sholat seorang ini berubah menjadi apa ya? Menjadi imam. Gini, kalau yang itu hanya berdua saja, seorang imam, seorang makmum, bahwa posisi mereka berdua sejajarkah atau harus yang makmum agak ke belakang sedikit? Kalau hanya berdua saja, satu imam, satu makmum, pertama posisi makmum di sebelah apa ya? Sebelah kanan. Dan boleh sejajar, boleh kalau hanya berdua. Tapi lebih bagus kalau agak mundur sedikit makmum di bagian kanan dari imam. Dan mundurnya itu dicari dari tapak dari tumitnya. Tumit itu yang menentukan nilai keberhasilan itu. Di tumit dan tumit. Jadi boleh sejajar, namun lebih lancar kalau agak ke belakang sedikit makmum daripada imam. Ketika sedang sembahyang yang kedua itu, datang orang ketiga atau jamaah makmum yang kedua itu, di mana posisi makmum yang kedua ketiga di bawah? Yang posisinya kesalahan sebagian orang nanti berikutnya pun agak dua nyota agak sendiri sampai orang agak dua mana pertama kali itu, tidak boleh. Harusnya nyatakan doa kepada umat yang pertama untuk mereka mundur ke belakang, sehingga posisi mereka berdua di belakang imam, tidak lagi di samping imam. Kalau berduanya harus ke belakang, bukan di samping imam. Boleh mereka yang mundur ke belakang atau imam yang maju ke posisi. Tapi nanti kalau sudah ada dua makmum, posisinya harus di belakang imam, tidak lagi di samping imam. Berbeda kalau makmumnya kurang kuat, satu orang. Katakan ibu bapak, belakang sapi hari hujan, terkadang kurang sikit. Di rumah sembahyang bapak jadi imam, ibu makmumnya, posisi ibu tidak boleh sambil bapak. Tidak ada kisah bapak, tidak boleh begitu, harus di belakang. Dan berdusi di belakang imam, walaupun satu orang tidak boleh di samping imam, tapi di belakang. Ini ada kasus yang mungkin pernah kita alami atau kita lihat di malam Ramadan tarawih. Anggaplah itu tarawih baik saja.
kelas dahulu aku tarawatib ba'diyah. Imam sudah berdiri untuk memulai sholat tarawih. Di situ para dari Pak, dua sampai apa? Dua. Sunnah bagus. Oh pernah ceramah di Padang Panjang. Jadi itu nak mendengarkan yang ampe itu aku dari itu. Tetapi dari segi kekuatan argumentasi lebih kuat yang dulu. Hadisnya tegas, sholatul laili masna. Sholat di malam hari itu dua. Sampai itu. Tapi ketika sampai kepada pengurus jamaah lain itu memperlukan pengurusnya. Awak kena berikut sama Muhammad. Sudah lagi pengurus. Jadi kita tak ambil tentang saja. Itu adalah saya saleh. Imam kata tarawih dulu. Lihatlah awak yang akan sholat fardu isya hampir rakaat berimamkan kepada imam yang sholat sunnah tarawih di 2 rakaat. Lihat. Sah. Dari itu dasarnya bahwa orang yang sholat fardu mulia mengikut kepada yang sholat sunnah. Kemudian itu, ini kita ikut dengan imam yang tarawih 2 rakaat. Itu bisa pengikut hampir rakaat. Ketika lagi 2 rakaat, kan imam salam itu. Salam, awak kan takkan untuk menyambung karena jadi itu, ambil itu karena jadi itu. Ketika kita takkan, imam yang salam tadi, kita tak ada lagi untuk menang. Tarawih lagi dua nak boleh. Boleh awak kembali mengikut kepada beliau. Boleh. Artinya kita menjadi makmum dari imam yang sama meskipun dia lagi sembahyang. Jadi tadi itu 2 rakaat dia sembahyang tarawih awak isya. Di 2 rakaat dia salam awak takkan. Ini lagi untuk tarawih yang berikutnya yang berikutnya. Kita masih dimuliakan untuk mengikut kepada beliau. Berarti sholat isya kita full jamaah. Itu dimuliakan. Nah, yang menjadi khilafiyah panjang adalah yang mungkin sering dilakukan apa-apa mungkin. Ada 3 orang yang masuk misalnya, atau 4 orang yang masuk 3. Ketika imam salam yang berikut, pokoknya takkan balik untuk menyambung sembahyang. Dari nampak ibu, ada seorang yang dianggap labia siai, labia alim. Lalu mengerti agama ustaz mungkin punya buaya di kampung. Sehingga dia tahu ada ustaz yang dalam jamaah yang masuk itu. Nombor 2, mundur ke belakang untuk dia kode kayak seorang itu untuk yang di imam berikutnya. Imam sambung namanya. Imam sambung. Beliau tadi kan selama masuk makmum. Tapi dia ingin aku dicalian terasa dia yang lain dan itu masuk pusat kemayan yang sebenarnya lebih awal. Mundur mereka berarti ke belakang untuk memberikan kesempatan kepada yang seorang untuk maju sebagai imam. Imam sambung dari yang tadi jawab kamu tadi. Sadar. Nah di situ yang dikhilafiyah kepada ulama. Ulama mazhab yang lain menentukan tidak sah. Sebab orang itu memang dari awal tidak boleh jadi imam. Nah, tapi yang mengatakan boleh perubahan niat dari makmum menjadi imam ada masalah. Boleh. Dan itu didasarkan kepada sebuah hadis, sebuah riwayat. Pernah Nabi SAW ada sebuah kaum yang sedang bersengketa, Bani Auf namanya. Nabi datang ke situ juga mendamaikan mereka. Rupanya masalahnya agak panjang, agak lebar masalah. Sehingga Nabi agak lama di situ. Sampailah masuk waktu sembahyang. Nabi masih duduk di situ, pulang ke sana. Dia para sahabat dalam menunggu. Mereka sudah yang menjadi imam adalah Abu Bakar.
Bakar As-Siddiq. Tapi kok Nabi lah selesai urusan dengan suku tadi itu pulang ke Nabawi, dan Nabi melihat para sahabat sudah memulai sholat, imamnya adalah Abu Bakar. Nabi pun melangkah ke dekat jamaah. Para sahabat tahu Nabi tibo, dan tidak ada yang berani untuk mengimami Nabi. Kalau maka Abu Bakar yang tadinya imam mundur ke belakang, mempersilahkan Nabi yang menjadi imam meskipun Nabi tarawih. Nabi kemudian dan Nabi yang menjadi imam. Abu Bakar yang tadinya imam berubah status menjadi imam. Ikut dasar di ulama fikih, ulama Syafi'i yang mengatakan ada masalah perubahan yang tadinya mau jadi imam terus sebaliknya, ada masalah. Jadi itu masalah khilafiyah, tapi masalah kemudian lebih kenapa ada orang pada tukar jono biasa jola. Aduh dasar. Apa ibu? Itulah barangkali mungkin sebagai pengantar. Jadi pada intinya itu perangguran mana di hal yang model itu dan pokok-pokok pada itu. Kalau bisa malah kita buka boleh dari tohar, dari bersuci. Ada bersuci kita bukan ada rahasia lain, ada sesuai dengan yang Nabi ajarkan, atau berlebihan menggunakan air. Kadang-kadang kalau misalnya itulah orang mandi saja masak saja. Nah, kita belok. Pak menggunakan air yang benar, Pak istinja, Pak mandi wajib. Dan saya coba kaji masalah itu kan. Ini kami yang baik di Padang Panjang itu ada lebih kurang 5 saja yang rutin kita mengkaji masalah fikih ibadah itu. Di jihad, di pasar, di tauhid, di Nur Huda, Silayang, di peninjauan, Tubaraya. Itu kita kaji di keseluruhan ulama. Fikih ibadah itu kan tidak jangan antusias, semangat mereka. Dan beberapa kali pola selesai beribadah itulah masuk ke fikih muamalah lain. Fikih tentang baca juga bali, wudhu juga bali, salat juga bali, maju diburiakan, banyak diburiakan. Nah, hal-hal itu kadang-kadang jarang itu sentuh. Jadi membuat lebih banyak jangan itu buka perspektif agar menjadi motivasi bagi awak untuk kembali membuka kaji lagi. Terkadang itulah baik itu suku saja kaji nalapi. Kadang-kadang ada juga kalah sebelum ada perseberangan kaji semua. Nah, sehingga itu ada pemahaman. Ini kalau dimulai dari sini terus kita buka asing untuk sisi itu yang kalau masih ada yang baik tadi yang kurang dipahami atau yang